Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lispera Channel yang masih menunggu video pembelajaran dari Lispera Channel. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kelas 12 IPS, itu adalah untuk materi akuntansi. Nah, di video-video sebelumnya itu kita sudah menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, sekarang kita masuk untuk materi jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini banyak masalah bagi siswa-siswa dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena jurnal penyesuaian ini adalah materi yang katanya susah untuk difahami. Sesusah apa sih jurnal penyesuaian? Nah, kita akan bahas untuk jurnal penyesuaiannya kali ini. Dan bagi adik-adik yang belum subscribe di Lispera Channel, silahkan di subscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, tetap terus ikutin kita dan silahkan share link-link pembelajaran yang kita berikan kepada teman-teman adik-adik agar mereka tidak kesusahan sendiri dalam belajar. Oke, langsung saja kita lihat ke materinya. Oke, kita masuk ke poin-poin jurnal penyesuaian yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang pengertiannya. Lalu yang kedua adalah akun-akun yang disesuaikan. Untuk akun yang disesuaikan ini ada 7 akun yang akan kita sesuaikan dan kita akan bahas satu persatu. Namun terlebih dahulu kita lihat dulu ke pengertian dari jurnal penyesuaian ini. Kembali kakak ingatkan, kemarin kita sudah bahas tentang jurnal umum. Kalau jurnal umum kemarin itu hanya sebagai tempat pencatatan transaksi saja. Nah, kalau jurnal penyesuaian ini adalah dia keadaan sebenarnya dari akun. Jadi keadaan sebenarnya kan kita udah mendapatkan namanya neraca saldo. Jadi neraca saldo itu apakah sudah menunjukkan keadaan sebenarnya atau belum? Maka kita perlu melakukan yang namanya penyesuaian. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah setelah kita mengetahui pengertian dari jurnal penyesuaian itu apa, lalu kita akan lihat akun-akun yang disesuaikan itu apa. Apakah semua akun yang ada dalam akuntansi itu kita sesuaikan? Tidak. Yang akan kita sesuaikan itu yang pertama adalah namanya pemakaian perlengkapan atau perlengkapan. Oke. Perlengkapan itu dia adalah akun dari harta. Nah, kalau untuk pemakaian perlengkapan ini akan kita catat dia ke dalam 2 pendekatan. Ada dia yang kita sebut dengan pendekatan harta dan ada kita sebut dia sebagai pendekatan dari beban. Nah, kapan kita akan mencatatkan suatu penyesuaian ke harta dan kapan kita akan catatkan dia sebagai beban? Nah, di sini analisis kita hanya kita lihat ke neraca saldo saja. Berarti poin yang kita perhatikan itu adalah neraca saldonya untuk mengetahui penyesuaian. Kalau neraca saldo, kalau akan kita catat dia sebagai harta, maka di sini akunnya berbunyi perlengkapan di neraca saldo. Oke, berarti kalau beban, berarti dia di sini harus bunyinya beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Lalu bagaimana dengan AJP-nya atau ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaiannya itu kalau dia perlengkapan, ini posisinya adalah di debit, beban perlengkapan juga di debit. Maka perlengkapan yang di debit ini akan kita ubah dia ke kredit. Berarti apa yang di debitnya lagi? Beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita debit dan perlengkapan kita kreditkan. Ini dia. Sama halnya dengan beban, AJP-nya si beban perlengkapan ini mesti kita kreditkan. Berarti yang di debitnya adalah perlengkapan. Perlengkapan kita debit, beban perlengkapan kita kreditkan. Oke, bagaimana dengan nilai? Karena tidak mungkin kita masukkan beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Kita butuh di sini namanya nilai. Debitnya itu berapa nilainya, kreditnya berapa nilainya. Nah, kita lihat di sini. Untuk pencatatan nilai di sini adalah nilai terpakai. Oke, dan di sini adalah nilai tersisa. Oke, itu dia ya. Bagaimana penentuan nilai terpakai dan nilai tersisa? Nanti kita lihat ke contoh soalnya seperti apa nilai terpakai dan seperti apa nilai tersisa. Ingat kembali, apapun jurnalnya, apakah jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, itu dia selalu berpasangan ya. Yang namanya jurnal itu dia tidak boleh jomblo. Oke, itu dia ya. Oke, lalu yang kedua yang akan kita
adalah akun titik-titik dibayar di muka. Kakak bikinkan aja apa saja yang titik-titik dibayar di muka. Misalnya ada iklan, sewa, asuransi, dibayar di muka. Oke. Nah, sama halnya dengan perlengkapan, ini akan kita catat juga dia sebagai dua bagian. Oke, akan kita catat dia sebagai harta dan akan kita catat dia sebagai si beban. Ada harta, ada beban. Oke, tetap patokan kita kembali lagi adalah neraca saldo. Berarti di sini adalah kakak ambil aja contohnya satu adalah iklan. Iklan dibayar di muka, harta dia. Berarti di sini neraca saldonya beban iklan. Oke, berarti gimana dengan AJP-nya? Kalau AJP-nya di sini sama juga dengan yang perlengkapan tadi. Iklan ini akan kita neraca saldonya debit, beban iklan juga debit, maka yang debit ini akan kita kreditkan. Berarti dia akan muncul yang namanya beban iklan dibayar di muka. Ini yang debit, ini dia yang kredit. Oke, berarti di sini AJP-nya sama ya. Iklan dibayar di muka pada beban iklan. Ini debit, ini kredit. Oke, bagaimana dengan nilai? Sama. Di sini kita butuh yang namanya nilai terpakai. Dan di sini nilai tersisa. Oke, ini dia untuk akun yang disesuaikan untuk perlengkapan dan iklan, sewa, asuransi, tapi dia dibayar di muka. Itu dia. Oke, lanjut kita ke akun yang disesuaikan yang ketiga. Itu nama akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Oke, pendapatan diterima di muka. Nah, di sini agak berbeda dari perlengkapan dan iklan atau sewa, asuransi dibayar di muka di sini. Nah, pencatatannya bukan sebagai harta dan beban lagi, tapi pencatatannya adalah sebagai utang atau pendapatan. Berarti pendekatan yang kita gunakan di sini adalah pendekatan pendapatan atau pendekatan utang. Berarti di sini kita catatnya sebagai pendapatan atau utangkah. Oke. Sama halnya dengan dua akun yang sudah kita buatkan penyesuaiannya tadi. Di sini kita tetap selalu patokannya adalah neraca saldo. Oke. Neraca saldo. Berarti kalau kita akan mencatatkan dia sebagai pendapatan, maka neraca saldonya di sini adalah titik-titik dibayar di muka. Berarti dia di sini adalah titik-titik. Misal kakak bikinkan aja lah akunnya sewa diterima di muka. Oke, berarti kalau yang di sini apa dong neraca saldonya? Kalau yang di sini berarti dia adalah pendapatan sewa. Pendapatan sewa. Berarti AJP yang akan kita bikinkan di sini dia adalah ini akan kita kreditkan. Berarti dia jurnalnya adalah pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka itu kita kredit. Oke. Kalau di sini jurnalnya adalah AJP-nya sewa, ini akan kita kreditkan. Berarti dia di sini sewa dibayar di muka kita debit, pendapatan sewa kita kreditkan. Nah, bagaimana dengan nilai? Kalau nilai di sini yang kita masukkan adalah yang belum jadi beban. Oke, di sini yang kita masukkan adalah yang belum jadi pendapatan ya, bukan beban. Yang belum jadi
pendapatan. Di sini yang sudah jadi pendapatan. Jadi pendapatan. Ini nilai yang akan kita masukkan. Oke, ini untuk pendapatan diterima di muka. Oke, nah sebenarnya untuk jurnal penyesuaian ini yang akan kebalik-balik dan soal pun yang akan sering munculnya nanti apakah di ulangan, apakah nanti di ujian UTBK hanya 3 ini perlengkapan iklan sama perlengkapan iklan atau sewa dibayar muka dan pendapatan diterima di muka, hanya 3 ini yang akan sering ditanyakan. Namun tetap kita bahas yang ketujuh-tujuhnya karena nanti yang lainnya itu kita butuhkan dalam penutup nantinya. Jadi tetap harus kita pahami di jurnal penyesuaian ini. Nah, poin yang keempat yang akan kita sesuaikan di sini adalah beban yang belum dibayar. Beban yang belum dibayar. Beban yang belum dibayar ini contohnya adalah beban gaji. Beban yang belum bayar. Berarti kita ambil di sini contohnya adalah AJP-nya langsung ya, beban gaji pada utang gaji. Oke, ini nilainya. Oke, ini debit, ini yang kredit. Oke, kalau untuk beban yang belum dibayar ini tidak ada pencatatannya sebagai pendekatan harta atau beban, pendapatan atau utang, dia satu, only one, ini saja penyesuaiannya. Oke, berarti ini hanya tipenya menghafal. Kalau ini yang 3 di atas tadi berarti kalian harus memahaminya karena soalnya juga beragam. Kalau yang ini soalnya itu aja yang akan diulangkan. Oke, yang kelima yang akan kita sesuaikan di sini adalah pendapatan yang belum diterima. Oke, pendapatan yang belum diterima. Pendapatan yang belum diterima ini sama dengan piutang ya, belum diterima. Kalau pendapatan yang belum diterima, maka AJP-nya di sini adalah piutang pada pendapatan. Piutang kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Ini yang di debit, ini yang di kredit. Yang keenam adalah akun yang kita sesuaikan itu adalah penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap berarti aktiva tetap contohnya misalnya kendaraan, peralatan, itu dia ya aktiva tetap. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaiannya di sini adalah beban penyusutan terserah nanti aktiva tetapnya apakah berupa mesin atau kendaraan, dibuatkan saja misalnya beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan mesin. Oke, lalu pada akumulasi penyusutan berarti akumulasi penyusutan mesin kah, akumulasi penyusutan mesin, kendaraan atau bangunan gitu. Berarti yang namanya beban dia di debit, ini dia yang kredit. Oke, masuk kita ke poin yang ketujuh yang akan kita sesuaikan, itu dia adalah piutang tak tertagih ya. Piutang tak tertagih. Oke, kalau untuk piutang tak tertagih itu AJP-nya adalah beban kerugian piutang, pada cadangan kerugian piutang. Oke, ini yang kita debit, ini yang kita kredit. Ini 7 akun-akun yang akan kita selesaikan, yang kita sesuaikan. Berarti yang pertama tadi ada dia perlengkapan, yang kedua ada dia yang namanya sewa, iklan atau asuransi dibayar di muka. Yang ketiga adalah tentang pendapatan diterima di muka. Yang keempat itu adalah beban yang belum dibayar. Yang kelima pendapatan yang belum diterima. Yang keenam penyusutan aktiva tetap. Dan yang terakhir itu adalah piutang tak tertagih. Berarti ada 7 akun yang akan kita sesuaikan di sini. Jadi yang perlu ada dipahami itu adalah yang untuk 3 poin yang pertama, ada perlengkapan, iklan dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Karena ini pengakuannya ada 2, ada sebagai harta, ada sebagai beban. Jadi adik-adik harus paham neraca saldonya dulu. Berarti posisi neraca saldo yang harus adik-adik pahami.
Jadi, dan contoh soal pun yang bakalan sering keluar itu adalah yang poin 1 sampai poin 3. Oke, itu untuk materi jurnal penyesuaian kita hari ini. Mudah-mudahan yang merasa jurnal penyesuaian itu sulit menjadi tidak sulit, dan di video berikutnya akan kita share itu adalah tentang soal-soal jurnal penyesuaian ini, bagaimana ragam bentuk soal jurnal penyesuaian ini. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti Lisvika Channel dan sudah setia dengan Lisvika Channel, dan bagi adik-adik yang baru bergabung, silakan di subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum.